Terpujilah Allah kami yang hidup. Kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Biarlah ibadah kami boleh datang daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Haleluya. Pada kesempatan hari ini kita memuji Tuhan, kita mau belajar kasih Tuhan sebab kita memiliki Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa.
Tuhan lewat keterbatasan yang saya miliki, karena saya percaya bahwa segala perkara Tuhan yang mengatur, karena segala sesuatu dengan Tuhan yang akan menolong saya.
kita tidak pernah lelah dan jangan pernah lelah kalau kita mau bekerja di ladang Tuhan, kita mau melayani pekerjaan itu. Kita ada pekerjaan besar yang Tuhan sediakan setiap orang percaya. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia saudara, yang akan menerima ampunan kehidupan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Kita percaya Allah luar biasa, dia sangat menolong dan
di dalam rumah Tuhan, kita semua sama-sama mengasihi Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang hadir, kita menyerahkan setiap pergumulan kita, permasalahan kita ke dalam Tuhan. Sebab hanya Yesus yang satu-satunya yang sanggup menjawab setiap persoalan permasalahan kita hadapi. Karena hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan. Kita sama-sama
Haleluya Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik pada kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Sekalipun kami sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Kau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kau setia bagi kami Tuhan. Ya katakanlah Mahanya kasih. Urnamaya satakanlah Mahanya kasih. Ya katakanlah Mahanya. Ya Urnamaya kasih. Ya katakanlah Mahanya kasih. Ya haleluya. Inilah kami. Inilah keadaan kami. Keterbatasan yang kami miliki. Tapi kami mau belajar taat dan setia kepada-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Kau lebih dahulu mengasihi kami. Kau mengampuni kami Tuhan. Mengampuni segala dosa kesalahan kami. Iya, katakanlah Mahanya kasih. Urnamaya Allah Yesus, katakanlah Mahanya kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian ibadah yang kami persembahkan boleh berkenan di hati-Mu Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan. Kami rindu akan sabda firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, dan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk membagikan berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari surga. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menjadikan saluran berkat, menyampaikan apa yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini. Biarlah boleh melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih kami mau setia dan kami mau belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan, kuasa Roh yang ada di tempat ini mencengkeram setiap kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membagikan berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami akan sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu yang Tuhan percaya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berterima kasih. Terlebih kami akan sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Murah Tuhan kita diberi kesempatan untuk masuk rumah Tuhan, memuji dan meninggikan Dia. Di pagi hari ini berharap firman Tuhan yang menjadi perundungan kita di pagi hari ini. Kita lihat di depan, saya mengambil tema hitam dan putih atau sisi gelap dari seseorang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, ibarat pepatah mengatakan tiada daging yang tak retak. Kita melihat bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab ya mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan, mempunyai sesuatu hal yang rapuh. Dan terkadang tanpa disadari ya karena latar belakang ya di masa lalu. Dan kita melihat contoh yaitu Musa. Bagaimana Tuhan sudah memakai Musa. Dia membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan luar biasa bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan melalui Musa. Jadi berkat
Dan tetapi pada suatu waktu dia mengalami suatu hal yang bagaimana tidak membawanya bersama bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Dan kita melihat bagaimana Musa mengalami kemarahan yang luar biasa, hingga dia yang seharusnya tidak bisa melakukan sesuatu hal yang sepatutnya dilakukan, dia memukul batu sangat keras sekali. Ya. Inilah ungkapan ekspresi dari Musa yang emosionalnya tidak terkendali. Kami lihat juga bagaimana Salomo, ya, seorang luar biasa Tuhan pakai dengan hikmat, dan bagaimana Bapak Ibu bisa melihat di kitab Amsal maupun Pengkhotbah, ya, sesuatu yang luar biasa, sangat menginspirasi orang percaya, ya, bagaimana untuk kita hidup dalam kebijaksanaan. Tapi kita melihat sisi gelapnya, dia mempunyai ribuan istri, ya, sangat mendukakan hati Tuhan. Dan kita tidak usah berdebat apakah ras Sulaiman masuk surga atau tidak, tetapi dia mengatakan di bahwa bagaimana semuanya adalah hal yang sia-sia, ya. Jadi kita lihat juga bagaimana Saul yang Tuhan pakai buat urapi, tapi justru akhir hidupnya dia menginginkan Daud untuk dibunuh, dan sangat tragis bagaimana orang Israel sangat membela Raja Daud. Dan kita melihat juga Simpson, ya, seorang yang diurapi Tuhan luar biasa, tapi dia hidupnya melakukan kesalahan yang fatal. Bagaimana dia terpengaruh dengan wanita dari Filistin, Delila. Dan kita melihat inilah bagaimana tokoh-tokoh yang di Alkitab yang sudah melakukan kesalahan. Dan terkadang kita harus sadari bagaimana kita juga mempunyai sisi gelap yang kita lakukan selama kita hidup di bumi ini. Dan sekali lagi kita melihat sini bagaimana sisi gelap, yaitu perilaku apapun yang kelihatannya menguasai kita. Demikian pula setiap dorongan atau motivasi yang rasanya mendorong kita secara tidak terkendali, mungkin itu merupakan suatu tanda yang menunjukkan kehadiran sisi gelap kita. Ya. Jadi terkadang seseorang mempunyai sisi gelap, ya, tanpa disadari. Kita harus sadar kita pasti mempunyai semua yang hadir pada pagi hari ini mempunyai sisi gelap tersebut. Kita melihat analogi dari iceberg atau gunung es. Jadi 10% yang terlihat, ya, apabila gunung es terlihat sangat jelas, tapi gunung es tersebut 90%-nya lebih dalam lagi. Jadi berada di bawah puluhan kilometer ke bawah. Jadi yang terlihat hanya 10% di permukaan laut, tapi 90%-nya tersembunyi, ya, tidak disadari dan juga tidak kelihatan, jauh lebih besar dari yang terlihat. Demikianlah kita, orang percaya. Kita hanya kelihatan 10% dari luar, dari cara kita bicara, dari cara kita berperilaku, cara kita, ya, gestur kita, atau, ya, kelihatan cara face to face kita. Tetapi dari lubuk hati kita tidak terlihat. Yang mungkin saat ini Bapak Ibu sudah mengalami kemarahan atau kecewa, atau mungkin dan mengalami suatu gundah gulana. Kita tidak melihat 90% yang ada di dalam pikiran hati Bapak Ibu saudara sekalian pagi hari. Tapi sadarilah bagaimana apabila kita ingat bagaimana sisi gelap yang kita miliki, kita harus ingat bahwa kita mempunyai kelemahan yang patut kita meminta Tuhan untuk membantu kita mengurangi kelemahan. Ya, tidak instan proses, tetapi cepat atau lambat kita pasti akan dikikis dari sisi gelap tersebut. Manifestasi wujud dari sisi gelap tersebut yang pertama yang ingin saya bagikan adalah emosi. Ya, jadi Bapak Ibu, seseorang memiliki ledakan-ledakan emosi. Ya, dari level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 5. Ya, mungkin level 1 masih seorang
Di luar kendali itu ada kemarahan. Ya, Bali berkata negatif, di luar kontrol, ya, akhirnya keluar semuanya yang seharusnya bisa dikendalikan. Tapi biarlah pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar bagaimana manifestasi dari sisi gelap tersebut. Kita ingat, kita harus bisa mengendalikan. Dan latar belakang mungkin yang sebelumnya, mungkin seseorang di masa lalunya ada luka atau sesuatu hal yang melatar belakangi sehingga emosinya tidak terkendali, yang membuat mungkin minder, yang merasa lebih over, yang lebih perfeksionis, ya, over kritik, over mandiri, over yang independen atau over package juga, ya. Jadi akhirnya semua satu, ya, jadi menyatu. Dan kita lihat bagaimana kontrol emosi harus kita kendalikan. Hingga ketika kita membiarkan emosi mengendalikan kita, apabila kita tidak tunduk kepada penguasa, sehingga kita bisa diperang oleh emosi tersebut. Kita lihat bagaimana kita apabila kita emosi, perkataan kita tidak bisa ditahan kembali, atau mungkin kita tidak menyesali, tidak bisa, yang ketika kita keluar emosi kita penyesalan belakangan, hingga banyak relasi rusak karena emosi tersebut. Ya, mungkin suami istri karena suami terlalu emosi dan istri terluka, atau sebaliknya istri terlalu emosi suaminya terluka. Inilah yang kita sadari, bagaimana kita sebagai orang percaya kita harus mengendalikan emosi kita. Kita melihat bagaimana di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, jadi pengendalian emosi kita harus kita memiliki kesabaran. Ya. Kita minta dari Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Kita melihat di sini bagaimana telinga. Ya. Jangan panas ketika mendengar omongan yang tidak benar tentang diri. Ya. Telinga kita harus kita bisa mengendalikan. Kemudian mulut, jangan kasar ketika kamu tidak terima dengan omongan orang. Ya, mungkin kita dibully, kita dikritik, ya, kita dijelek-jelekan, kita dijatuh-jatuhkan, kita tidak panas Bapak Ibu. Kemudian hati, jangan emosi ketika kamu merasa dihakimi, tetaplah tenang, Allah yang akan menjagamu. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk pengendalian emosi kita. Kita jaga telinga, jaga mulut, jaga hati. Ya, inilah bagaimana kita terus dalam pengendalian kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa dalam penguasaan diri kita. Kemudian yang kedua yaitu pola pikir. Ya, seseorang apabila mungkin pada ini kita apabila di luar Tuhan, cara pandang kita negatif. Bagian orang mungkin mempunyai cara pandang yang negatif karena jauh dari Tuhan, tidak mempunyai fondasi yang kuat ketika pengiringan kepada Tuhan, sehingga mulai lemah, ya, pikirannya mulai dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau sesuatu hal yang membelenggunya sehingga hal negatif terjadi. Dan kita belajar bagaimana kita sebagai orang percaya, kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 6, saya memakai terjemahan yang lain, dikatakan, sebab jika pikiran orang dikuasai oleh keinginan duniawi, akibatnya adalah kematian rohani. Dan jika pikiran orang yang dikuasai oleh roh, hasilnya adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, saat ini kita sadar bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus dikuasai oleh keinginan-keinginan surga. Karena apabila pikiran kita dikuasai oleh keinginan surgawi, maka akan muncul, ya, suatu hidup dan damai sejahtera yang berasal dari Allah. Oleh sebab itu pagi hari ini
ingatlah kita belajar bagaimana di dalam Filipi pasal 4 ayat yang 8 dikatakan kita harus memikirkan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, ya pikirkan semua. Jadi Bapak Ibu jauhkan pikiran yang tidak mulia, pikiran yang tidak adil, pikiran yang tidak suci, pikiran yang tidak manis, ya pikiran yang lain, ya. Jadi kita harus buang semuanya itu. Dan ingatlah bagaimana Bapak Ibu apabila kita bisa melakukannya. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa orang percaya akan belajar sama seperti Yesus. Jadi ketika kita ingat beberapa minggu yang lalu saya sampaikan apabila seseorang Kristen hanya kebanyakan ya mempunyai Roh Kudus tetapi belum tentu memiliki pikiran Kristus. Ya, karena kita semua tidak bisa memiliki pikiran Kristus karena si jahat menyerang kita, ya, dan kelemahan kita dan segala cara yang dia lakukan, dia berusaha menjauhkan kita dari pikiran Kristus. Pagi hari ini juga Bapak Ibu mungkin diserang oleh si jahat sehingga pikiran Kristus tidak ada dalam pikiran kita, ya kita pikiran lain-lain kemana dalam mendengarkan firman Tuhan tidak fokus, ya. Akhirnya inilah yang si jahat inginkan. Bagaimana kita belajar bagaimana pikiran Kristus harus kita miliki. Karena belum tentu orang Kristen memiliki pikiran Kristus. Karena kekudusan dimulai dari pikiran Kristus. Ya, jadi bukan kekudusan didapat dari kita bertapa, kita menjauhkan diri dari TV atau dari gadget atau sebagainya, tetapi kita belajar pikiran Kristus ada di dalam hati pikiran kita. Firman Tuhan dikatakan 1 Petrus pasal 4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi sama seperti pikiran Kristus yang harus kita miliki. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk memiliki pikiran Kristus. Kemudian kali lagi apabila seseorang yang baru lahir baru bertobat, ya mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, ya sekali lagi pertobatan atau dikatakan metanoia sebagai perubahan pikiran, ya mindset kita dimulai dari memiliki pikiran Kristus. Apabila kita ada pertobatan dan kita harus berubah. Mungkin dulu kita berpikir negatif, tapi ketika Tuhan sudah mengubahkan kita menjadi kaya yang positif. Dulu mungkin pikiran kita ya hal-hal yang duniawi, hal-hal yang hanya menyenangkan cara jasmani. Tapi ketika kita mengikuti Tuhan, kita memikirkan kekekalan. Ya, setelah kita mati di bumi ini, apa yang akan kita capai dalam kekekalan ini? Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus ingat, ya bertobat adalah perubahan dari pikiran ini sendiri. Kemudian yang ketiga, manifestasi atau wujud dari sesuatu sisi gelap dari seseorang, yaitu kecanduan. Kita ingat bagaimana apabila hal yang negatif mungkin kita sudah tahu, kecanduan narkoba, kecanduan minuman, kecanduan game, main games atau pornografi, atau kecanduan hal-hal lain yang negatif lainnya yang harus kita hindari. Dan kadang kecanduan tersebut bisa dibilang positif, ya, misalkan kecanduan shopping, ya, belanja, kecanduan makan, ya, karena mungkin latar belakang sebelumnya, misalkan zaman dulu hidupnya susah, kemudian karena sudah diberkati Tuhan, akhirnya kecanduan, ya, untuk belanja hal-hal yang mungkin tidak perlu, jadi sangat berlebihan, akhirnya menjadi gaya hidup yang hedonis. Dan inilah bagaimana kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, kita ingat bagaimana sisi gelap
gelap ini kita memilikinya. Tapi mungkin kita tidak bisa menghilangkan. Tapi mintalah pimpinan Tuhan untuk menuntun kita, untuk menghindari kecanduan yang terlalu berlebihan. Kemudian yang terakhir yaitu relasi. Jadi relasi ini sebagai hal dalam hubungan kita, bisa dengan pribadi sendiri atau dengan orang lain, atau juga dalam menghadapi situasi. Kemudian kita melihat bagaimana di dalam relasi ini ada dua, ya, ada manipulasi dan ada sabotase. Yang pertama, manipulasi adalah seseorang yang mungkin selalu mengontrol orang lain, selalu memaksakan kehendaknya untuk dilakukan orang lain, ya, atau suka mengkritik, ya, suka mengkritik, bukan mencari solusi tetapi yang menimbulkan luka pada orang lain, atau memaki orang lain, atau juga memanfaatkan orang lain. Ya, inilah bagaimana keadaan dunia saat ini. Bagaimana tanpa pengendalian, ya, apabila orang percaya, kita lihat yang sudah viral bagaimana karena terlalu over, ya, sehingga bahkan menghabiskan nyawa orang yang Kristen juga. Dia tidak menyadar karena dikuasai oleh si jahat, sehingga dia melakukan hal tersebut. Dan kita orang percaya tetap mewaspadai bagaimana si jahat tidak ingin kita bebas dari sisi gelap tersebut. Kemudian kita sadari bagaimana di dalam relasi tersebut ada sabotase. Ya, jadi kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan kita dengan keadaan baik. Kadang karena masa lalu kita mulai merasa minder, ya, tidak percaya diri, merasa bersalah, atau mungkin tidak menghargai diri sendiri, hingga merusak diri sendiri, ya. Dan juga dengan orang lain mungkin dengan sabotase, dia selalu menjelek-jelekan orang lain, membuli orang lain, tidak ingin orang lain lebih, atau ada iri hati, sehingga berbagai cara dia menjatuhkan, ya. Entah dia memanfaatkan orang lain, atau mungkin ya dengan tangan lain, ya. Inilah hal yang luar biasa. Begitu kita sadari bagaimana apabila orang percaya, ingat bahwa dengan sisi gelap yang membelenggu tidak akan menuntunnya ke arah yang benar. Dan sekali lagi kita sadar bahwa seseorang pasti memiliki sisi gelap tersebut, tidak bisa hilang, tidak bisa kita kendalikan terkadang, tapi kita minta pimpinan Tuhan untuk bisa menaklukkannya, dan kita meminta kekuatan Allah menyertai kita. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, kita sadar bagaimana dalam menghilangkan sisi gelap tersebut, kita meminta Tuhan untuk kita berserah padanya untuk menghilangkan tersebut. Yang pertama kita melihat bagaimana janji Tuhan di dalam Yeremia pasal 30 ayat 17 dikatakan, Yesus mengatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, janji Tuhan yang ada namanya, yang memberi janji bagaimana tidak hanya kesembuhan secara jasmani atau secara fisik saja yang dia berikan, tetapi janji Tuhan untuk kita dimampukan mulai dikikis habis hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, hal-hal yang rapuh dalam kehidupan kita, kelemahan kita yang kita miliki. Tuhan kikis pelan-pelan, memang tidak instan Bapak, tetapi proses, ya, baik dengan hari demi hari. Tuhan ingatkan kita untuk kita tetap meminta kesembuhan dari Tuhan, dan percayalah ada akhir hidup kita sudah tidak terbelenggu, kita sudah terbebas dengan sisi gelap tersebut. Dan kita melihat bagaimana dari 5 kebutuhan manusia
lihat bagaimana sisi gelap tersebut terkadang karena latar belakang. Terkadang seseorang tak sadar bagaimana masa lalunya, mungkin ketika waktu kecil tidak memiliki kasih sayang, sehingga ketika besar mulai cari kasih sayang di luar. Mungkin di depan orang tua berantakan, tidak memberikan kasih sayang yang baik, kasih sayang yang sejati. Akhirnya ketika dia lari keluar rumah, dia mencari kasih sayang yang lain. Dan inilah kita sadari bagaimana juga kebutuhan, didasarkan kebutuhan juga, mungkin cara sandang yang mungkin dulu susah, pakaian yang dikenakan hanya pakaian bekas, pakaian pemberian orang lain. Tetapi setelah dewasa diberkati Tuhan, kemudian memborong semua, jadi gaya hidup yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan Tuhan. Dan banyak hal yang situasi yang terjadi. Anak-anak Tuhan sekali lagi meminta Tuhan menyembuhkan. Kita percaya bahwa Yesus memberikan kesembuhan. Dia sudah yang memberikan nyawanya untuk kita, berkorban di atas Kalvari untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Kita percaya bahwa kita, orang percaya, kita akan dimampukan untuk terhina, hilang, dikikis dari sisi gelap ini. Inilah bagaimana sekali lagi kita harus sadar bahwa kita semua memiliki sisi gelap. Tanpa disadari, seseorang harus mengakui bahwa kita memiliki keraguan, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Kita mungkin tidak bisa menyadari, orang lain mungkin bisa melihat, atau mungkin kita sudah tahu, tapi kita mungkin kita masih memilikinya. Sadar bagaimana kita harus dikikis pelan-pelan. Tuhan yang memampukan kita untuk mengikis sisi gelap tersebut. Dan sekali lagi, jadi luka dan emosi sebagai sumber dan trauma. Dan sekali lagi, terkadang di latar belakang karena ada luka masa lalu, kekecewaan, hal-hal yang mungkin membuat seseorang masih memiliki sisi gelap tersebut. Bagaimana Musa, kita tahu latar belakang Musa, dia jadi pilihan Tuhan dan hidupnya dari bayi dia sudah dibuang di Sungai Nil. Bagaimana latar belakang tersebut membawanya dari perubahan karakter, hingga dia mungkin waktu kecil dibully atau dijauhkan dari teman-temannya, bisa saja membuat dia sangat emosional. Dan juga kita lihat bagaimana Salomo, bagaimana dia lahir sebagai dari istri dari Daud, Bathsheba, dia mempunyai apa dari istri lainnya, dan pasti terpisah hubungan dengan kakak yang lain. Jadi kita ingat bagaimana Salomo berdasarkan Alkitab, bagaimana dia memiliki sifat narsis, dan dengan sifat inilah bagaimana dia berusaha membangun proyek-proyek mercusuar dari bangsa Israel. Ada yang baik suci, baik Allah, tetapi dengan menggunakan pajak dari rakyat. Dan tentunya dia ini menunjukkan bahwa dia sesuatu yang latar belakang sebelumnya membuatnya menjadi demikian. Inilah bagaimana kita sadari latar belakang dari tokoh-tokoh Alkitab yang membentuknya memiliki sisi gelap. Saya tidak tahu apa yang melatari belakangi masa lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga masih memiliki sisi gelap tersebut. Biarlah sekali lagi mintalah Tuhan untuk memampukan kita untuk melepaskan segala sisi gelap yang ada. Kita tidak masih memiliki, menyimpan atau menjadi favorit dalam kehidupan kita, tetapi percayalah di bawah waktunya Tuhan akan membebaskan kita dari sisi gelap tersebut.
Yang kedua, tetaplah melihara persekutuan dengan Tuhan. Dan janji Tuhan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius dikatakan, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Perhatikan, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi sekali lagi teruslah mendekat kepada Tuhan, cari sumber yang mampu menyembuhkan kita untuk diingatkan Tuhan, dikikis segala hal kelemahan kita, segala kekurangan kita yang masih kita miliki, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi sekali lagi teruslah miliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus, tapi pikiran Kristus tidak semua orang memiliki. Inilah yang Tuhan inginkan, hidup ini tetap memiliki pikiran Kristus sebagai orang percaya. Kemudian yang terakhir, memberi pengampunan. Ya, sekali lagi tidak mudah mengampuni orang yang sudah mengecewakan kita, mengampuni orang yang sudah mengintimidasi kita, mengampuni orang yang sudah melecehkan kita, mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Tidak mudah, tetapi percayalah, apabila kita berdamai di hati kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa memberikan pengampunan. Sebab Tuhan dikatakan, kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahan. Tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ya, inilah janji Tuhan bagi kita. Apabila kita ingin masuk dalam kerajaan surga, kita harus memberikan pengampunan seperti yang Tuhan kehendaki. Dia sudah memberikan contoh melalui pengampunannya di atas Golgota, dan kita juga belajar untuk mengikuti memberikan pengampunan yang sejati. Bila firman Tuhan yang menjadi perenungan di pagi hari ini, biarlah apabila kita mungkin masih memiliki sisi-sisi yang rapuh, hal-hal kekurangan yang kita miliki, yang masih simpan, yang kita masih membelenggu kita, jika kita tidak terbebas keluar. Ya, satu hal, mintalah kepada Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Kita mungkin masih sehat, tapi secara hati mungkin cara pikiran masih membelenggu dan sisi gelap tersebut. Tapi biarlah Roh Kudus yang membantu akan menuntun, akan membimbing Bapak Ibu untuk keluar dari sisi gelap tersebut. Dan mudah para pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan Nolong Yesus Penolong. Ya, kita akan menyanyikan dalam segala perkara. Mari Bapak Ibu kita angkat berdiri.
Ada sisi gelap, ada sisi yang terang dalam hidup ini. But in the mission, the pastor, the bishop, my effort, my driver. Tapi ingat bahwa Tuhan sudah mengeluarkan kita dari kegelapan datang kepada kehidupan yang terang. Karena itu berjalanlah di dalam terang. Dan terang itu adalah firman Allah. Terang itu adalah Roh Kudus. Hiduplah di dalam firman Allah. Hiduplah di dalam Roh Kudus. Maka engkau tidak akan berada di dalam kegelapan itu. Dunia bertambah gelap, bangkitlah jadi terang, karena kemuliaan Tuhan itu turun atas kehidupanmu. Daud pernah berzina, tetapi Allah berkata Daud adalah orang yang terkenal kepada Tuhan, karena dia hanya melakukan itu satu kali, dan dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia berjalan di dalam terang Tuhan sampai kepada akhir hidupnya. Pray the great shine. Tuhan sudah memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mari kita semua hiduplah di dalam terang, agar terang itu akan menerangi masa kini, masa depan kita. Dan kita akan melihat di dalam terang Tuhan itu ada perkara-perkara besar yang tersedia khususnya bagi pimpinan gereja GPPS yang ada di Brebes ini, bersama dengan semua pelayan-pelayannya, bersama dengan semua jemaatnya, dan juga untukku, untuk saya yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah saudara. Mari kita semua berharap kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, bergaul erat dengan firman Allah dan Roh Kudus, sehingga gelap itu sirna dari hidup kita dan terang Tuhan memancar dengan indah dan penuh kemuliaan. Saudara mau demikian? Haleluya, haleluya. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menjadi apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Karena ada banyak orang yang belum terima dan percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah terang kemuliaan Tuhan yang ada pada kita itu terus akan menerangi langkah hidup kita. Baik dilihat orang atau tidak dilihat orang, Tuhan melihat kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan, untuk teguran Tuhan, untuk peringatan Tuhan yang kami dengar pada pagi ini. Dan biarlah itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami bertindak hati-hati, memelihara diri di dalam iman kepada Tuhan, sehingga di dalam perjalanan iman kita akan semakin maju, semakin terkenal kepada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan di dalam segala sesuatu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada hamba-Mu untuk berada di sini sampai minggu depan. Kiranya dengan kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini, hamba dapat melihat kebesaran kasih dan kuasa Tuhan semakin dinyatakan di dalam gereja ini. Tuhan semakin memakai pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang muda, tetapi jangan dipermudahkan karena muda. Biarlah menjadi teladan di dalam segala hal, dan Tuhan dipermuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Apapun yang dibawa masuk di dalam rumah Tuhan untuk dipersembahkan, baik itu persembahan kolektor, persembahan sepersepuluhan, Tuhan kuduskan, Tuhan memberkati kembali dengan limpah berkat-Nya kepada semua jemaat
Tuhan yang hadir pada pagi ini. Semua yang diberkati kita berkata, amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.